Ya, 2 segmen telah kita lalui. Dari 2 segmen kita sudah mendapatkan informasi yang penting bahwa Lanut Adi Sumarmo tadi disinggung sebagai kawah candra di muka, ya, bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin menjadi prajurit profesional, ya. Tadi dikatakan mau jadi tamtama, bintara, bahkan perwira, ya. Jadi boleh ada penjelasan, mungkin ada masyarakat yang awam ini, ya, belum mengetahui apa itu tamtama, apa bintara, dan perwira TNI Angkatan Udara itu seperti apa? Baik, ketika kita bicara tentang tamtama dan bintara, mungkin perbedaan waktu mereka masuk. Sebenarnya itu kaitannya dengan jenjang kepangkatan. Yang pertama mungkin jenjang kepangkatan, karena tamtama itu adalah golongan pangkat rendah. Oke, itu biasa pendidikan berapa tahun jadi tamtama? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan untuk pendidikan tamtama itu. Kemudian bintara juga kurang lebih 5 bulan juga. Kalau untuk perwira, untuk kita tahu bahwa ada Akademi Angkatan Udara. Iya, oke. Tapi itu di Jogja. Itu pendidikannya sekarang 4 tahun. 4 tahun sekarang. Iya, 4 tahun. Kalau dari Jogja itu langsung perwira gitu. Langsung ya? Letnan 2. Kemudian yang sumber perwira yang lainnya adalah yang seperti saya nanti adalah perwira karir. Perwira karir itu kita melaksanakan, kita lulus kuliah. Setelah lulus kuliah kita kuliah umum maksudnya? Ya. Oke. Kuliah umum sarjana ya. S1 ya. Kemudian kita mendaftar. Mendaftar kemudian itu dididik selama 7 bulan. 7 bulan. Selama 7 bulan dan dilantik pangkat Letnan 2. Seperti itu. Jadi itu beberapa sumber yang masuk. Jadi kadang kalau masyarakat awam kurang paham itu, ketika mau masuk bisa nggak masuk, padahal ketika sudah memenuhi syarat, sudah lulus SMA, kalau lulusnya SMA IPA berarti dia ada kesempatan untuk masuk ke bintara ataupun akademi. Tapi kalau lulusnya waktu SMA itu jurusannya bukan IPS, bisa ngambil ke tamtama. Seperti itu. Baik. Kita tahan dulu ini, Kapten Rindar ada yang bergabung, kita coba terima ya. Oke, baik. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari Pak Slamet, Pak Kadipiro. Pak Slamet Kadipiro, ya silakan Pak Slamet. Mau minta tolong Pak Kapten Rindar. Kapten Rindar. Pak Kapten Rindar. Iya. Ini anak saya kan minat mau masuk TNI AU, tapi yang dari sarjana. Termasuk apakah sarjana hukum itu bisa. Terus syarat-syaratnya bagaimana. Terus pendidikannya nanti berapa lama dan gimana. Satu itu. Baik. Yang kedua, anak saya yang satu ini kepengen jadi wara. Nah ini persyaratannya bagaimana. Terus nilai NEM-nya itu berapa? Rata-rata berapa? Itu Pak. Terus selama pendidikannya berapa lama dan gimana didiknya? Ya. Itu Pak untuk baik. Sementara. Terima kasih Pak Slamet. Mungkin Pak Mas Nun. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita menjelaskan tentang skadron pendidikan yang ada di Lanut Adi Sumarmo dan ini sudah ada yang merespon. Yang pertama tadi adalah bagaimana proses perekrutan untuk perwira karir ya. Sudah lulus tadi kuliah umum. Ya, sarjana hukum bisakah seperti itu? Berapa lama pendidikan tadi sudah disinggung, tapi boleh dijelaskan kembali ke Pak Slamet. Yang kedua tentang wara tadi. Wara itu wanita tentara atau bagaimana? Wanita Angkatan Udara. Oh, wanita Angkatan Udara. Silakan. Jadi terima kasih Pak Slamet atas pertanyaan yang disampaikan. Tadi putranya lulus sarjana ya Pak, sudah sarjana hukum. S1, ya. Itu bisa mendaftar nanti kalau di Solo itu kebetulan kalau di Solo itu bisa daftar ke agendam di Kodam. Jadi kalau di sini kan ada agen itu daftarnya ke Kodam. Jadi kalau untuk perwira yang sumbernya
Dikma Papeka TNI. Itu kalau kita kenal adalah nama sekolahnya adalah Pendidikan Pertama Perwira TNI. Jadi yang menyelenggarakan adalah TNI. Jadi dari TNI itu nanti digabung, pendidikannya juga bersinergi 3 angkatan, dididik di Akademi Militer Magelang. Pendidikannya di Akmil, ya, pendidikannya dilaksanakan 7 bulan. Pendidikannya dilaksanakan 7 bulan. Nanti ketika kalau berminat, nanti langsung menghubungi ke ajen saja, ajen Kodam. Nah, kemudian untuk yang putri kedua mau masuk Wara katanya. Wara itu kalau di Angkatan Darat kan ada Korps Wanita Angkatan Darat. Kalau di Angkatan Laut, Korps Wanita Angkatan Laut. Nah, kebetulan kalau Wara itu beda sendiri, Wanita Angkatan Udara. Nggak tahu cikal bakalnya seperti apa. Tapi mungkin kalau kawau gitu agak bingung. Biasanya kan kowat, kowal, wow. Iya, jadi kan kurang menarik. Makanya Wara jadinya Wara. Kalau berminat menjadi Wara, nanti pendidikannya memang dilaksanakan di Adi Sumarmo, Mas. Pendidikan, jadi nanti seleksi pusat dan pendidikan itu akan dilaksanakan di Lanut Adi Sumarmo. Tapi untuk penerimaannya, Lanut Adi Sumarmo tidak melaksanakan penerimaan. Gitu, bukannya. Ya, jadi pendidikannya ada, tapi Lanut Adi Sumarmo mengumpulkan, Mas. Jadi mengumpulkan dari pendaftar-pendaftar yang ada di seluruh Indonesia. Yang sudah diterima istilahnya. Belum nanti juga. Diseleksi daerah, jadi juga. Dia lolos seleksi daerah dulu, kemudian sampai pusat dia seleksi lagi. Diseleksi sangat ketat, baru nanti dia melaksanakan pendidikan di Adi Sumarmo. Nah, seleksi pusat itu dilaksanakan di Lanut Adi Sumarmo. Oke, seleksi pusat yang terakhir itu juga terakhir istilahnya. Iya, terakhir. Nah, finalnya seleksi finalnya itu ya. Nanti finalnya bisa bergabung atau tidak itu nanti diputuskan di Lanut Adi Sumarmo. Jadi kalau mungkin rumahnya tadi Gadipiro ya, Mas. Ya. Itu mungkin nanti bisa daftar ke Jogja. Bisa daftar ke Jogja, kemudian nanti akan dididik kurang lebih selama 5 bulan dan nanti lulus jadi Wara berpangkat Sersan 2 seperti itu. Dan IPA yang bisa masuk. Harus IPA ya. Harus IPA. Oke. Baik, tadi dari yang sarjana tadi juga tidak di Lanut Adi Sumarmo juga pendidikannya? Tidak di Lanut Adi Sumarmo, tapi Akmil di Akmil Magelang ya? Iya. Oke. Baik, kita kembali terima. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Yanto, Pak Embarkasi. Bapak? Ya. Lebih keras lagi Pak. Ya. Embarkasi. Di Embarkasi, Pak Yanto. Iya, mau tanya Pak. Ya. Ini kan saya kan kemarin. Seandainya mau minat Auri itu nanti kapan ada peluang pendaftaran? Oke. Itu saja? Iya. SMA IPS. Nanti Bintara. Oke, baik. SMA IPS Tamtama kayak. Iya. Ya, baik. Itu Pak? Iya, terima kasih Pak. Baik. Apakah ada informasi untuk Pak Yamto yang di Embarkasi, anak berminat ya, tapi lulusan SMA IPS kemarin, tahun kemarin ya? Iya. Kira-kira adakah informasi pendaftarannya? Yang saya sampaikan tadi, kebetulan bulan ini adalah dibuka rekrutmen untuk Tamtama. Jadi pas berarti ini ya? Ya, kalau memang SMA IPS? Ya, Tamtama SMA IPS. Jadi kalau memang tadi Pak Yamto di Embarkasi ya, itu berminat untuk anaknya mendaftar ke TNI Angkatan Udara, tadi seperti saya sampaikan, silahkan menghubungi Dinas Personil, bagian Dinas Personil ya, Dinas Personil Lanut Adi Sucipto, kemudian ditanyakan di sana apa saja persyaratannya, kemudian nanti seleksinya seperti apa, itu nanti akan lebih jelas di sana. Jadi informasinya di Jogja saja ini? Iya, di Jogja, di Jogja. Nanti mendaftarnya langsung di Jogja ya? Ya, kalau memang pendidikannya nanti di Adi Sumarmo? Pendidikannya di Lanut Adi Sumarmo, tapi karena Lanut Adi Sumarmo tidak membuka pendaftaran, jadi nanti dari Jogja. Oke, kalau sudah diterima Bapak, nanti pendidikannya di Adi Sumarmo. Iya, dekat dengan Embarkasi. Dekat dengan Embarkasi. Pulang ke rumah. Iya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi mungkin ada yang terlewatkan dari penjelasan Kapten Rindar dari 5 dari skadron pendidikan 5 skadron pendidikan ya tadi. Saya akan mencoba menambah sedikit. Tadi ada 5 skadron seperti sudah kami sampaikan
tadi. Kemudian di 405 itu saya tadi sampaikan bahwa mainnya adalah polisi militer. Jadi di situ dipelajari pengamanan fisik, kemudian pemeliharaan ketertiban. Jadi bidang-bidang polisi militer yang ada di tubuh unit polisi militer, satuan polisi militer itu semuanya dipelajari di Skadik 405. Jadi kadang kalau kita lihat ada pejabat datang itu, ada pengawalnya itu pembelajarannya teknik skill-skill untuk mengetahui bagaimana tata caranya itu kita semua didik di 405. Kemudian pawang anjing, brigade anjing itu juga semua aspek yang ada di polisi militer itu dipelajari di situ. Tapi yang di luar satuan polisi militer adalah ada yang namanya instruktur kemiliteran. Instruktur itu istilahnya pengajar atau? Instruktur kemiliteran itu adalah pengajar-pengajar yang nantinya akan ditempatkan di skadik-skadik yang saya sampaikan tadi, Mas. Ya, jadi seorang militer untuk menjadi seorang instruktur itu tidak sembarangan, maksudnya tidak kalau mau ngajar aja itu tidak, tapi tetap kita siapkan di Skadik 405 bagaimana cara mengajar, bagaimana standar militer untuk pembelajaran, untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pelatihan di lapangan seperti apa, di dalam ruang seperti apa, kemudian bagaimana safety ketika dia akan melaksanakan proses latihan luar, seperti itu kita semua laksanakan pendidikan. Jadi bukan serta-merta yang menjadi instruktur adalah mereka yang sudah berpengalaman di lapangan, langsung jadi instruktur begitu tidak, tapi ada pendidikannya. Ada pendidikannya di sini, ada pendidikannya, dan itu memang kita siapkan agar nanti kita mempunyai kontrol yang bagus. Jadi ketika orang-orang tersebut masuk ke dunia pendidikan, mereka akan tahu harus berbuat apa. Sudah ada standarnya. Kapten Rindar, ada satu penelpon lagi kita terima. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah. Dari Pak Abdullah Nusukan, Pak. Nusukan Solo, silakan. Mau tanya Pak, untuk pendaftaran perwira yang dari sarjana, itu apakah bisa selain misal pertanian, dari pertanian? Maksudnya dari berbagai jurusan gitu ya, Pak? Ya, betul Pak. Kemudian untuk Pak, pendidikan wara, nilai rata-ratanya berapa untuk pendaftarannya? Termasuk NEM-nya anak saya yang sarjana pertanian itu, kalau bisa berapa NEM-nya? Minimalnya berapa? Gitu. Untuk sementara itu dulu Pak, terima kasih, matur sembah nuwun. Ya. Baik, Pak Abdullah. Ya, tadi pertanyaan hampir sama juga dengan Pak Slamet yang di Kadipiro. Tadi yang jadi perwira dari karir perwira karir di sini itu dari semua gelar kesarjanaan, dari mungkin keahlian bidang tertentu atau bagaimana? Untuk rekrutmen untuk dilaksanakan di sekolah pertama perwira prajurit karir ini itu sesuai kebutuhan. Jadi setiap tahun itu berbeda, Mas. Jadi setiap tahun itu gelar kesarjanaan yang dibutuhkan itu berbeda. Jadi mungkin tahun ini ada hukum, komunikasi, kemudian ekonomi, kemudian geologi atau kelautan. Jadi setiap tahun itu kebutuhan personil yang untuk ditempatkan di posisi-posisi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa menghubungi ke Ajen ya, karena untuk ini kan areanya kewilayahan. Jadi kalau saya nanti bicara terlalu banyak nanti mungkin nggak pas. Jadi mungkin nanti langsung bisa menghubungi ke Ajen. Termasuk syarat-syarat untuk menjadi wara tadi ya, itu juga ya. Kalau untuk wara nanti bisa ke Jogja untuk mendaftar. Yang jelas adalah nanti IPA, kemudian yang jelas sehat jasmani dan fisik. Kemudian kalau untuk nilai rata-rata? Kalau untuk nilai rata-rata 7 kalau nggak salah, sekitar 7. Jadi ujian akhirnya itu ya, 7 ya. Dinilai seperti itu. Baik, ya kita akan masih membahas kaitannya dengan bagaimana bentuk prajurit yang profesional, kaitannya dengan bagaimana menjaga kualitas pendidikan di Lanut Adi Sumarmo. Tapi kita jeda terlebih dahulu.
Kami akan hadir lagi, tetap bersama kami dalam Prajurit.